Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang bercerita tentang bangkitnya jiwa pedang legendaris terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 64. Cerita dimulai. Terlihat seorang pria paruh baya dengan rambut merah telah berduduk santai sambil menikmati minumannya bersama seorang pria kekar yang ada di hadapannya. Dia adalah sang pemimpin kultus Blood ke-15 yang bernama Big Muyong. Lalu ia pun meminta kepada orang itu untuk minum bersamanya. Akan tetapi orang itu berkata, "Wahai sang pemimpin, mana mungkin aku berani untuk minum bersamamu sedangkan kau adalah sang pemimpin kultus ini." Ternyata pria kekar itu adalah Sang Evil ketika ia masih muda. Sang Evil langsung tersenyum saat mendengar Muyong yang berkata, "Apakah kau sudah lupa kalau kita sejak dari dulu sudah terbiasa untuk saling berbagi makanan satu sama lain? Apakah kau memang setakut itu untuk bersikap kasar, sedangkan kau adalah Sang Evil yang sangat terkenal akan keganasannya?" Sang Evil berkata, "Aku tidak bisa berbuat kasar seperti ini karena kau saat ini adalah sang pemimpin kultus kita." Dengan santainya Muyong berkata, "Entah kenapa kau masih saja memperdulikan sesuatu yang seperti itu di saat kita sedang menikmati minuman kita. Jadi bersikaplah dengan santai sama seperti teman lama." Meskipun merasa sungkan, akan tetapi Sang Evil langsung meminum minumannya karena ia sangat menghormati sang pemimpin yang sudah menuangkan minuman itu. Kemudian dengan hati-hati Sang Evil membuka mulutnya. Ia berkata, "Wahai sang pemimpin, apakah kita akan benar-benar melawan mereka?" Mendengar pertanyaan itu, Muyong berkata, "Evil, bukankah kau sendiri yang bersikeras menyuruhku untuk tidak mundur sedikit pun?" Sang Evil berkata, "Meskipun seperti itu, akan tetapi situasi kali ini sangatlah berbeda. Seharusnya kau sudah tahu kalau faksi tak tertandingi sudah pasti akan terlibat di dalam masalah ini. Seharusnya kau juga sadar ketika melihat bagaimana pasukan mereka yang mengalahkan sekte Flying Moon Shadow. Wahai sang pemimpin, tidak akan sulit untuk menstabilkan kultus lagi kalau kau tidak terlibat di dalam peperangan itu. Dan juga selama kami masih memilikimu, maka kultus kita akan bergerak maju. Bahkan aku berpikir terkadang untuk menghindari peperangan adalah pilihan yang sangat bijak." Muyong berkata, "Jika hal itu akan terjadi, maka semua mata yang melihatku akan berpindah ke tempat lain. Evil, dengarkan aku baik-baik. Mereka yang berada di puncak tidak hidup hanya untuk kesenangan. Dan ini adalah sebuah posisi di mana aku harus bertanggung jawab karena aku adalah wajah dan juga sebuah pilar dari kultus ini. Mungkin hal itu bukanlah sebuah pertarungan yang adil. Akan tetapi jika aku mengutamakan keselamatan diriku sendiri di atas segalanya, maka bagaimana mungkin para anggota kultus akan bisa percaya kepadaku?" Terlihat Sang Evil sangatlah terkejut ketika ia melihat Muyong yang menunjukkan pedang Blood Demon. Sang Evil berkata, "Wahai sang pemimpin, apakah mungkin kalau kau akan meminjam kekuatan dari pedang itu?" Sambil memegang pedang Blood Demon, Muyong berkata, "Aku akan menggunakan pedang ini meskipun aku harus membayar akibatnya. Akan tetapi aku harus melakukan apa saja yang aku bisa demi kultus kita." Sang Evil berkata, "Meskipun kau mewarisi darahnya, namun tetap saja dia adalah roh pendendam. Apakah kau sudah lupa dengan apa yang terjadi kepada mereka yang mencoba untuk meminjam kekuatan pedang ini? Bahkan sang pemimpin terdahulu yang meminjam kekuatan pedang itu telah mati begitu saja." Sambil menunjuk ke atas langit, Muyong berkata, "Jiwa pedang Blood Demon telah berada di atas langit dan dia adalah sang pemimpin pertama yang merupakan pendiri kultus kita." Mendengar itu, Sang Evil berkata, "Bagaimana bisa kita menganggap kalau roh ini adalah sang pendiri kultus, sedangkan roh ini hanya dipenuhi oleh kebencian dan juga rasa dendam? Jika itu memanglah benar, apakah mungkin kalau dia akan mencoba untuk membunuh keturunannya sendiri?" Di saat itu, ingatan Sang Evil telah kembali dari kenangannya bersama sang pemimpin pada 20 tahun yang lalu. Sambil memperhatikan kegilaan yang dialami oleh Wonwi, ia berkata, "Satu-satunya yang tersisa dari pedang Blood Demon ini hanyalah roh pendendam." Kemudian Sang Evil langsung melancarkan sebuah tinjuan yang begitu kuat, sehingga tinjuannya dan juga pedang Wonwi telah bertabrakan dengan begitu hebatnya. Bahkan saking kuatnya tinjuan Sang Evil sampai-sampai Wonwi telah terdorong ke belakang sebanyak 10 langkah. Siapa yang melihatnya pastinya akan mengira kalau itu adalah pertarungan yang seimbang.
Pada sisi yang lain, Yungjik berkata, mungkin siapapun yang melihatnya akan mengira kalau ini adalah pertarungan yang seimbang. Namun jika kau perhatikan baik-baik, sebenarnya tidaklah seperti itu. Terlihat Won Wei sangatlah terkejut saat ia menyadari kalau ia telah terdorong ke belakang dengan jarak yang cukup jauh. Lalu sambil menyapu percikan darah yang ada di mulutnya, Won Wei berkata, kau telah berhasil membuatku menjadi berdarah dan itu sangatlah luar biasa. Akan tetapi bagaimana kau akan bisa terus bertarung dengan menggunakan tinjuanmu, sedangkan yang aku lihat kalau tanganmu telah terluka dengan cukup parah. Namun Sang Evil sama sekali tidak peduli dengan sebuah luka yang ada di tangannya. Tetapi yang ia lakukan saat itu adalah dengan mengepalkan tinjuannya untuk melancarkan sebuah serangan kepada Won Wei. Seketika itu juga Sang Evil langsung melancarkan tinjuannya kepada Won Wei yang bergejolak bagaikan badai yang sangat mengerikan. Memang benar adanya kepulan badai itu telah menutupi pandangan Won Wei. Namun di balik badai itu ada sebuah serangan yang sangat mematikan yang tertuju kepada Won Wei. Bukannya merasa tertekan setelah melihat sebuah serangan yang dilancarkan oleh Sang Evil, akan tetapi yang dilakukan oleh Won Wei hanyalah mengayunkan pedang Blood Demon untuk melawan serangan itu. Terlihat tebasan pedang Won Wei telah berhasil memblokir tinjuan Sang Evil dan bahkan menembus badai merah dari aura tinjuan itu. Lalu tanpa diduga oleh Sang Evil, Won Wei telah berada tepat di hadapannya dan melancarkan sebuah tusukan. Won Wei berkata, meskipun seranganmu sangatlah hebat, akan tetapi tanpa kau sadari kau telah menunjukkan sebuah celah. Di saat itu, Sang Evil sama sekali tidak menyangka kalau serangannya telah diblokir dengan begitu mudah oleh Won Wei. Bahkan Sang Evil berpikir kalau dia tidak akan bisa menghindari serangan itu. Akan tetapi, di saat yang bersamaan, Yungjik langsung menendang pergelangan tangan Won Wei sehingga tangannya langsung terlempar ke arah atas. Terlihat Won Wei sangatlah marah ketika mengetahui kalau ada seseorang yang telah mengganggu pertarungannya. Namun tanpa Won Wei sadari ketika ia sedang lengah, Sang Evil langsung memberikan sebuah tinjuan yang sangat kuat tepat mendarat di dadanya. Bahkan saking kuatnya tinjuan Sang Evil sampai-sampai Won Wei telah terlempar dengan sangat jauh. Kemudian Sang Evil berkata, ini bukanlah tempatmu untuk ikut campur di dalam pertarungan kami, jadi mundurlah sekarang juga. Menanggapi perkataan Sang Evil, Yungjik berkata, saat ini dia bukanlah seseorang yang akan bisa kau hentikan hanya seorang diri. Lagi pula kau jangan salah paham karena aku saat ini tidaklah membantumu. Akan tetapi aku berhutang budi kepada muridmu dan aku hanya mencoba untuk membayarnya meskipun aku harus mempertaruhkan nyawaku. Mendengar perkataan Yungjik, Sang Evil hanya tertawa sembari mengatakan kalau situasi ini telah menjadi semakin menarik. Kemudian Yungjik berbisik, meskipun pedangnya sudah terlepas dari genggamannya, namun tetap saja dia masih dirasuki oleh pedang itu. Jadi apakah kau memiliki cara agar muridmu kembali normal? Lalu Sang Evil hanya menatap kepada Won Wei yang sudah berdiri setelah terkena serangannya. Sang Evil berkata, jika kau benar-benar ingin membantuku, maka dengarkan aku baik-baik apa yang harus kita lakukan untuk membuatnya menjadi sadar. Terlihat Won Wei langsung tertawa terbahak-bahak setelah merasakan kalau ia telah menemukan seseorang yang cukup kuat untuk ia hadapi. Namun Won Wei langsung menebaskan bilah pedangnya ketika ia melihat Sang Evil telah melemparkan batu-batu besar dan juga puing-puing ke arahnya. Akan tetapi Won Wei menyadari kalau itu hanyalah sebuah tipuan karena ia mengetahui kalau di balik batu itu Sang Evil akan melancarkan sebuah serangan kepadanya. Tanpa pikir panjang sedikit pun ia pun langsung menusukkan bilah pedangnya kepada Sang Evil. Terlihat Won Wei begitu heran saat melihat Sang Evil yang dengan sengaja mengorbankan tangan kanannya hanya untuk menghentikan pergerakan bilah pedangnya. Sambil tertawa, Won Wei pun langsung menggunakan tangan kirinya untuk menusuk tubuh Sang Evil. Ia berkata, dasar bodoh, apakah kau ingin bunuh diri? Kau bahkan telah menggunakan tanganmu yang merupakan senjata andalanmu hanya untuk menahan bilah pedangku. Namun serangan yang dilancarkan oleh Won Wei hanyalah sia-sia karena di saat itu tubuh Sang Evil telah berubah bagaikan batu berlian yang begitu keras. Dengan kesalnya Won Wei berkata, dasar brengsek, tubuh bajingan ini benar-benar sangatlah keras sampai-sampai seranganku sama sekali tidak bisa menembus kulitnya. Melihat Won Wei yang begitu kesal, Sang Evil hanya tertawa. Ia berkata, apakah kau tahu kalau kau tidak menggunakan sebuah pedang, maka kau hanyalah sekedar roh pendendam saja. Seketika itu juga Won Wei pun sangatlah marah sambil berteriak. Ia berkata, dasar bajingan, berani sekali kau mengatakan hal itu kepada seseorang yang sudah kau sembah selama ini. Apakah kau sangat berharap kalau aku membunuhmu?
Namun tanpa Won Wei sadari, Yunjik telah bergerak dengan sangat cepat tepat di belakangnya untuk melakukan rencananya bersama Sang Evil. Lalu sambil mengerahkan tangan kirinya kepada Won Wei, Sang Evil berbisik kepada Yunjik. Ia berkata, "Aku yakin kalau kau pastinya belum lupa dengan apa yang aku katakan. Kau harus ingat kalau ada 2 buah titik akupuntur yang berada tepat di kepala Won Wei, dan itu disebut sebagai titik tekanan langit." Di saat itu, tangan kiri Sang Evil dan juga tangan kiri Yunjik telah bergerak secara bersamaan untuk menekan kedua titik akupuntur itu. Lalu Sang Evil meminta kepada Yunjik untuk menekan penutup otak yang ada di kepala Won Wei. Ia kembali berkata, "Kau tidak bisa menggunakan tenaga dalam lebih dari 10 tahun dan juga kau harus menggunakan energi Kimu di waktu yang bersamaan. Akan tetapi kau harus ingat, jika kau membuat sedikit kesalahan, maka Won Wei akan mati seketika." Setelah mengatakan itu, mereka berdua langsung menekan kedua titik akupuntur yang ada di kepala Won Wei. Seketika itu juga Won Wei langsung berteriak kesakitan yang seakan-akan kalau pembuluh darahnya telah pecah begitu saja. Bahkan saking kuatnya rasa sakit yang Won Wei rasakan, sampai-sampai semua urat yang ada di wajahnya langsung menegang dan mengeras. Kemudian tiba-tiba saja tubuhnya langsung melemah dan tertunduk. Lalu Yunjik bertanya kepada Sang Evil apakah mereka telah berhasil membuat Won Wei menjadi sadar. Sang Evil berkata, "Aku tidak yakin, akan tetapi ini adalah sebuah metode yang diciptakan oleh kultus kami untuk berusaha dengan mereka yang dirasuki oleh Blood Demon." Namun di saat itu Won Wei menjadi semakin marah. Ia berkata, "Dasar bajingan, berani sekali kalian berdua melakukan ini kepadaku. Dengarkan aku baik-baik, aku akan bersumpah kalau aku akan membunuh kalian semua." Terlihat Sang Evil sangatlah terkejut saat ia menyadari kalau Won Wei telah mengamuk di hadapannya. Di saat itu sebuah energi yang sangat luar biasa telah meledak dengan begitu dahsyat sampai-sampai mereka berdua telah terlempar jauh ke belakang. Itu adalah niat membunuh yang begitu kuat yang terpancar dari tubuh Won Wei. Bahkan di saat itu pancaran kabut merah telah memenuhi semua udara yang ada di sekitarnya. Kemudian dengan nada yang berat Won Wei berkata, "Awalnya aku berencana untuk menyimpan kekuatanku yang sebenarnya agar aku bisa terbiasa dengan tubuh ini. Akan tetapi kalian semua dengan sengaja telah memancingku." Terlihat semua orang yang ada di sana langsung terhempas ke atas tanah setelah terkena ledakan kekuatan yang dipancarkan oleh Won Wei. Bahkan di saat itu mereka merasakan kalau mereka telah mengalami luka dalam yang begitu fatal. Kemudian Won Wei melemparkan pandangannya ke arah belakang saat ia menyadari kalau Ma Yong masih bertahan di belakangnya. Di saat itu Ma Yong telah memuntahkan banyak darah setelah ia mendapatkan luka dalam yang membuatnya menjadi semakin lemah. Lalu Won Wei pun langsung menebaskan bilah pedangnya kepada Ma Yong sembari mengatakan, "Pertama-tama aku akan membunuh jalang ini karena aku sangat muak melihat wajahnya." Terlihat Ma Yong hanya bisa pasrah karena ia sama sekali tidak akan bisa menghindari serangan itu. Namun perlahan Ma Yong pun membuka kedua matanya saat ia menyadari kalau Won Wei telah menghentikan pergerakannya. Memang benar adanya, di saat itu bilah pedang Won Wei telah terhenti tepat di hadapan wajah Ma Yong. Akan tetapi Ma Yong menyadari kalau tubuh Won Wei telah bergetar dengan sangat hebat untuk menahan lajunya pedang itu. Ternyata di dalam dunia merah darah itu Won Wei telah menahan bilah pedang yang telah dilancarkan oleh roh pendendam untuk membunuh Ma Yong. Dengan kesalnya roh pendendam itu berkata, "Bagaimana kau bisa melakukan ini? Asal kau tahu kalau tubuhmu dan juga jiwamu seutuhnya sudah menjadi milikku." Sambil menahan kekuatannya, Won Wei berkata, "Dasar brengsek, keluarlah sekarang juga karena tubuh ini adalah milikku." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.